siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan mengawali doa atau ibadat pagi hari ini dengan bernyanyi lagu Pertolonganmu yang akan dipimpin oleh teman kalian, Anneke. Silahkan.
Marilah kita membuat tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Anak-anakku yang terkasih, 3 minggu yang lalu kita sudah melaksanakan pertemuan Minggu BKSN pertama, kedua, dan yang ketiga. Untuk tema minggu yang keempat ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian ibadat BKSN kita. Tema hari ini atau perikop hari ini itu mengangkat tentang Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat, di mana bacaan pada hari ini akan diambil dari Kitab Wahyu, ya, bab 3 ayat 14 sampai dengan 21. Harapan dari rangkaian kegiatan BKSN ini, kita menjadi sadar akan semua yang telah kita lakukan dalam waktu 1 tahun ini, dan apa upaya kita untuk menuju pertobatan sehingga kita dapat melakukan perbaikan-perbaikan untuk masa yang akan datang. Marilah kita berdoa. Allah yang berbelas kasih, kami datang kepadamu dengan rasa sesal atas dosa kami. Kami sering berpusat pada kepentingan diri sendiri dan kurang mengarahkan hati kepadamu. Kami masih jauh dari semangat hidup penuh kasih kepadamu dan sesama. Hidup rohani kami juga suam-suam kuku. Karena itu, kami mohon, karuniakanlah sikap tobat sejati kepada kami, agar kami sungguh-sungguh bersemangat menghayati iman dalam hidup sehari-hari di tengah kelesuan akibat pandemi COVID-19 ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Dipersilahkan, Elvira. Bacaan Injil diambil dari kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, keluarkanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, perikop pada hari ini, ya, perikop bacaan pada hari ini ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Nah, siapa jemaat Laodikia itu? Ya, jemaat Laodikia itu adalah jemaat yang tinggal di kota Laodikia yang berada di perbukitan. Ya, jadi letak dari kota Laodikia ini terletak di perbukitan. Nah, perbukitan yang diapit oleh dua buah sungai, yaitu Sungai Asopus dan Sungai Saprus, di mana kedua sungai ini kemudian bermuara ke Sungai Liaus. Nah, walaupun diapit oleh kedua belah sungai, kota Laodikia ini tidak memiliki sumber air, maka haruslah diambil dari daerah-daerah di sekitarnya. Maka ketika air-air ini sampai di kota Laodikia, maka kesegaran air ini akan berkurang. Oleh karena itu, dalam surat ini dikatakan suam-suam kuku. Jadi sebenarnya ingin menggambarkan bagaimana kondisi kebutuhan air yang digunakan oleh masyarakat Laodikia yang kemudian dijadikan sebagai ibarat untuk menyatakan bagaimana kondisi iman masyarakat Laodikia. Nah, kota Laodikia ini didirikan oleh Antiochus dari Syria. Kemudian di kota ini berdiri sebuah gereja. Kota ini sangat kaya, ya. Kenapa sangat kaya? Karena merupakan pusat industri pada saat itu, pusat perdagangan dan pusat perbankan. Ya, jadi bisa dibayangkan bagaimana kayanya kota ini. Nah, untuk saat ini kota Laodikia itu menjadi bagian daripada wilayah negara Turki. Nah, lalu apa sih tujuan utama dari surat Wahyu pada perikop ini? Ya, jadi surat Wahyu ini menggambarkan bagaimana tujuan Yesus pada waktu itu ingin membangun kembali kehidupan spiritual dan moral para jemaat dengan pertobatan yang benar. Masyarakat Laodikia yang kaya, memiliki harta yang banyak, mereka sangat pandai, tapi semua itu membuat mereka jauh dari Tuhan. Tadi pada awal bacaan dikatakan, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapakah yang dimaksud dengan firman dari Amin? Ya, jadi sebenarnya ini adalah pernyataan Tuhan Yesus, tapi yang tersirat, ya. Jadi Amin di sini menurut bahasa Yahudi itu artinya setuju. Ya, setuju atas apa yang diucapkan oleh orang lain. Nah, saksi yang setia dan benar, permulaan dan ciptaan Allah, itu adalah gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa sabdanya sungguh-sungguh benar, serta dapat dipercaya dan diandalkan. Seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes 14, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang dapat ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Jadi di sini Yesus ingin menegaskan kepada masyarakat Laodikia, ya, bahwa sabdanya sungguh-sungguh benar serta dapat dipercaya dan diandalkan. Pada bacaan ini Yesus juga mencela jemaat Laodikia karena kurang bersemangat dalam hidup rohani mereka. Puas dengan prestasi diri. Nah, hal ini digambarkan dalam kalimat suam-suam kuku, ya, seperti yang Bu Christine jelaskan tadi. Jadi
suam-suam kuku itu yaitu tidak dingin, tidak panas. Jadi kondisi pribadi yang mudah diombang-ambingkan. Sehingga Yesus mengatakan, ya, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, tapi ini tidak secara harafiah. Artinya apa? Mereka yang memiliki iman suam-suam kuku itu tidak layak untuk masuk kerajaan surga. Maka jangan suam-suam kuku, harus dingin atau panas, pilih salah satu, ya, supaya iman kita itu semakin yakin, semakin teguh hanya mengandalkan Tuhan. Kemudian terdapat 3 kiasan, ya, 3 kiasan dalam surat Wahyu ini kepada jemaat di Laodikia. Yang pertama itu adalah kiasan tentang emas. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dariku emas. Ya, Tuhan menasihati jemaat untuk kembali kepadanya. Ya, Tuhan itu adalah kekayaan sejati dibandingkan dengan kekayaan duniawi. Kemudian pakaian putih itu kiasan untuk pengampunan dosa. Ya, jadi jemaat Laodikia itu diminta untuk hidup dalam pertobatan. Sementara kiasan untuk mata dan minyak, Tuhan menasehati agar jemaat disembuhkan dan dicerahkan hidup rohaninya dari dunia yang dipenuhi dengan kegelapan dan ketidakpedulian. Nah, sebenarnya kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya pada masa pandemi COVID ini, sangatlah sesuai dengan apa yang sedang kita alami. Ya, pada masa pandemi COVID ini, banyak manusia yang kemudian merasa putus asa, mudah mengeluh, ya, terkadang kurang beriman. Kalian sebagai pelajar mungkin terkadang banyak mengeluh. Ini kok tugasnya tidak selesai-selesai. Ini tidak bisa, tidak mau mengerjakan. Ya. Nah, itu salah satu bentuk kejauhan iman kita dari Tuhan. Lalu pada masa pandemi COVID ini juga kegiatan beribadah kita juga menjadi terbatas, ya. Kita harus ibadat online, misa online. Bahkan terkadang mungkin di antara kita ada yang malas untuk beribadat walaupun itu secara online. Nah, anak-anak, kita harus selalu mawas diri terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Kita harus lebih banyak mengandalkan Tuhan. Ya, tidak hanya mengandalkan harta dan kekayaan semata, tapi harus menyandarkan diri kita, mengandalkan diri kita kepada Tuhan. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari selama masa pandemi COVID ini, ya, berapapun harta yang dimiliki, tapi ketika Tuhan berkehendak, maka tidak akan ada yang menghindari. Maka marilah kita menempatkan posisi Tuhan pada hati kita, dalam hidup kita, sehingga kita tidak dibutakan oleh kenikmatan duniawi. Marilah kita kembali menempatkan Tuhan di dalam hati kita, di dalam tindakan kita, dan perilaku kita sehari-hari sebagai wujud pertobatan kita kepada Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa bertelinga, ia mendengarkan. Tuhan telah mengetuk hati kita, telah mengetuk pikiran kita. Marilah kita menyambut pertobatan, melakukan pertobatan, supaya hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Kristus mengajak kita untuk lebih setia kepada perintah Allah demi keselamatan kita. Marilah kita panjatkan doa kita kepada Allah Bapa dengan perantaraan Yesus Kristus.
bagi orang tua kami. Ya Bapa, berilah orang tua kami senantiasa perlindungan, kesehatan, dan kesabaran di dalam merawat dan membimbing kami. Ampunilah kami jika kami telah berbuat dosa kepada kedua orang tua kami, dan bimbinglah kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang patuh dan berbakti kepada orang tua kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara kita yang sedang sakit, menderita, maupun berduka, ya Bapa, kami mohon belas kasih-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit ini, mengalami sakit, menderita, maupun yang sedang berduka, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan, kekuatan, dan penghiburan bagi mereka, ya Tuhan, sehingga mereka Engkau izinkan untuk kembali memperoleh sukacita dan pengharapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para dokter, perawat, dan petugas medis lainnya, ya Bapa, semoga Engkau senantiasa memberikan mereka perlindungan, kesehatan, kekuatan, dan semangat kasih di dalam melayani sesama yang sedang sakit. Pada masa pandemi COVID-19 ini, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang hadir di dalam ibadat ini, ya Bapa, bimbinglah kami anak-anak-Mu, agar mampu untuk senantiasa saling menghargai dan melayani sesama kami dengan ketulusan, kerendahan hati, dan cinta kasih, serta semakin peka dengan kondisi sesama di sekitar kami pada masa pandemi COVID-19 ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, bimbinglah kami agar kami selalu bersemangat dalam pertobatan dan terhindar dari sikap suam-suam kuku, terutama pada masa pandemi ini. Semoga pada masa pandemi ini kami tetap beriman kepadamu, meskipun dalam masa-masa sulit. Kami serahkan doa dan permohonan kami hanya ke dalam tangan-Mu, melalui perantaraan Putra-Mu, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita satukan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadat kita hari ini dengan berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua selalu diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat sabda telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus membagikan kasih Tuhan. Amin. Kita akhiri kegiatan ibadat BKSN ini dengan lagu penutup yang akan dinyanyikan oleh Starla.
sahabat, dan kau dekat. Takkan selalu mengerti yang ku tak bisa membalas kesetiaanmu, senyummu ya, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersaingi bagiku. Sungguh indah. Baik, terima kasih Starla, Elvira, kemudian anak-anakku yang lain yang sudah ikut membantu dalam ibadat pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Dina. Bu Dina, terima kasih. Terima kasih Ibu Christine dan juga anak-anakku yang hari ini bertugas. Terima kasih banyak. Ibadat BKSN